teman-teman dari satu kelompok dan yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Bukanlah suatu kebetulannya kita dipertemukan kembali di ruangan DDSC ini dalam keadaan sehat walafiat melanjutkan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diambil sebagai umatnya di akhir zaman nanti. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Izzy sebagai moderator, di sebelah kanan saya ada Arif Ramadan sebagai pemateri dan ada Benjamin Retop sebagai notulen dan ada 3 teman kami yang tidak sempat hadir yaitu Fauzan Geriba, Lili Kelderat dan Mariam. Ya, sebelum masuk pada materi, saya mohon kepada teman-teman minta kerjasamanya saat nanti diskusi berlangsung untuk tidak memfokuskan kepada hal lain kecuali kepada pemateri kita kali ini. Langsung saja saya berikan waktu pada materi untuk memaparkan materi kami yaitu tentang dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan. Kepada materi saya. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya hasil materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi kami yaitu judul makalah kami dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan. A. Pengertian globalisasi. Beberapa pengertian globalisasi. A. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ruang lingkup dunia. B. Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. C. Globalisasi adalah proses peningkatan aliran barang, jasa, uang, dan gagasan melintasi batas-batas negara. D. Globalisasi adalah meningkatnya saling keterkaitan di antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan politik, dan pertukaran budaya. E. Globalisasi merupakan gerakan menuju terciptanya pasar atau kebijakan yang melintasi batas nasional. F. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Di sini menurut beberapa para ahli, menurut Edison Jamli, globalisasi adalah pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang munculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Poin B. Sartono Kantordirjo dan pendapat bahwa proses globalisasi sebenarnya merupakan gejala sejarah yang telah ada sejak zaman bersejarah. Beberapa contoh antara lain bangsa-bangsa dari Asia ke Eropa, seperti Amerika Serikat dari Asia ke Nusantara dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan tinjauan sejarah, Indonesia sebenarnya sudah lama mengalami proses globalisasi. Konsep globalisasi dipahami sebagai kegiatan ekonomi, teknologi, serta komunikasi. Revolusi informasi mengarahkan kita ke dalam menu ketiga yang tidak hanya menawarkan berbagai peluang baru tetapi juga tantangan baru bagi umat manusia. Kondisi kehidupan telah mengalami perbaikan secara bersama, telah menciptakan suatu jurang perbedaan yang dalam antara orang-orang yang hidup di negara maju. Globalisasi berlangsung dengan cepat dan melanda semua bangsa dan negara di dunia dalam waktu dan periode yang bersama atau serentak. Poin B. Peristiwa globalisasi. Peristiwa globalisasi dalam sejarah dunia yang meningkatkan
proses globalisasi antara lain A. Ekspansi Eropa dengan navigasi dan perdagangan. Poin B. Revolusi industri yang mendorong pencapaian pasar hasil industri. Poin C. Pertumbuhan kolonialisme dan imperialisme. Poin D. Pertumbuhan kapitalisme. Poin C. Dampak globalisasi di berbagai aspek kehidupan. 1. Aspek bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi ini sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, dan juga sering disebut sebagai kapitalisme pasar bebas. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur suatu proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalisme ini mempunyai 3 ciri pokok. A. Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. B. Barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas bersifat kompetitif. C. Modal investasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Poin yang kedua, bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, dampak globalisasi antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran pola kehidupan dalam masyarakat. Poin yang ketiga, aspek bidang politik. Bidang politik pun tidak luput dari pengaruh globalisasi. Saat ini kita telah menyaksikan terciptanya suatu pemerintahan di dunia world government. Hampir semua aktivitas negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia tunduk pada aturan yang diciptanya oleh lembaga-lembaga internasional yang mengatur tata hubungan antara negara dan bangsa-bangsa di dunia. Poin yang keempat yaitu dampak terhadap lingkungan. Salah satu fenomena ancaman global di bidang lingkungan hidup adalah pemanasan global. Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas seperti karbon dioksida, CO2, metana CH4, dioksida NO2 dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Poin E, dampak positif dan negatif dari globalisasi. 1. Dampak positif. A. Dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tantangan masyarakat. Poin B yaitu dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesepakatan kerja dan meningkatnya devisa negara. Yang kedua, dampak negatif. A. Globalisasi mampu meyakinkan rakyat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Poin B dari globalisasi aspek ekonomi. Poin C, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Poin D, mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Poin E, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga.
Nah, itulah presentasi kami dari kelompok 1. Kelompok 6. Selanjutnya saya beritahu kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 6. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan dengan maksimal pertanyaan 3. Di sini saya minta kepada teman-teman ketika bertanya tidak keluar dari materi yang telah kami sampaikan. Untuk itu, langsung saja saya berikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi terkait dengan globalisasi. Maka saya simpulkan dari materi pertama sampai terakhir itu menurut saya globalisasi itu adalah di mana perubahan zaman secara pesat. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apabila globalisasi ini meningkat, maka apa tantangan yang akan terjadi kepada generasi muda pada saat ini? Apa tantangan globalisasi pada generasi muda saat ini? Mungkin itu dari saya beberapa. Itu saya perjelas dulu ya, untuk nanti supaya teman-teman bisa menjawab lebih detailnya. Itu tantangan dalam aspek apa? Kan tadi guru dari kita berbagai aspek kehidupan. Jadi itu tantangan dalam politik atau dalam budaya gitu, atau secara keseluruhan. Secara keseluruhan, mulai dari budaya, politik maupun ekonomi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya, saudara Ridin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan apa tantangan yang dihadapi oleh negara-negara bersama dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan budaya. Bedanya cuma di negara masih kurang satu pertanyaan. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya. Saudara Irfan mungkin ingin bertanya.